Jaket baru ya? Sama sponsornya banyak nih. Nah, kamu sponsornya Petualang Indonesia, kalau sponsornya jaket. Kalau ini buat aku barangnya Uniqlo. Aku sponsor BH juga. Terima kasih kanti-kanti sudah menyaksikan Niko Berita Tak Apa-apa. Belum, baru mulai. Balik lagi di program sayangan Anda, apalagi kalau bukan Iko Berita entah apa-apa. Yeay. sudah sekian purnama tidak ketemu dan akhirnya dipertemukan juga. Tuh, ini episode terakhir ya. Episode terakhir. Jadi mau di segmen pertamanya ada berita apa? Tunggu ya, kita download dulu. Searching dulu ya. Nah, ini dia. Kita buka. Jeng 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 jeng. Ada berita prostitusi online. Kali ini ada polisi yang mengamankan seorang mucikari yang menjual anak di bawah umur dari kota Jambi. Ini dia. Unit Reskrim Polsek Pasar Jambi berhasil mengungkap kasus dugaan prostitusi anak di bawah umur. Polisi menggerebek sebuah hotel yang diduga menjadi tempat prostitusi terselubung. Hotel tersebut adalah Jambi Raya di Jalan Camar 1, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi. Dalam penggerebekan Niko, polisi menemukan 5 orang wanita yang diduga tengah menjajakan diri. Seorang wanita diantaranya masih berumur 17 tahun. Dari penggerebekan Niko, polisi juga menangkap seorang wanita yang diduga sebagai mucikari. Wanita tersebut menawarkan beberapa wanita penghibur untuk dijajakan kepada jantan hidung belang. Buahnya berapa orang? Buahnya berapa orang? Orang berlindung dengan mbak semua deh. Tidak, ini deketin kami, Mas. Ada di kami, Mas. Aduh, bukan kami. Tunggu ya. Sumpah bukan germo, Bang. Boleh tanya sama orang Jambi Raya, bukan germo. Terus Enggak tahu. kamar tuh kayak rumah Enggak dewe tadi juga mana? pas orang Doraja ini deketin kami, duduk kami, kadang nak pegebuan takut, Kak tolong itu, kami tidak bukan germo, kau sepawa tidak. Tanyalah sama orang-orang itu, enggak kami ngasih. Dua kamar tuh itu ngekos atau kamar apa? Enggak per hari lah, Bang. Per hari. Kos berarti kos-kosan itu. Pelaku diduga menjual para wanita tersebut melakukan aplikasi online WeChat. Dalam sekali kencan, pelaku memasang tarif 800.000 hingga 1 juta rupiah. Selain mengamankan wanita tersebut, petugas kepolisian turut mengamankan beberapa pasang muda-mudi di beberapa kamar hotel yang tengah asik berduaan. Pasangan tersebut diamankan setelah tidak dapat menunjukkan kartu pengenal dan tanda bukti nikah kepada pihak kepolisian. Kanit Reskrim Polsek Pasar Ibda Rino mengatakan, dari beberapa pasangan tersebut pihaknya langsung melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan wanita yang diduga mucikari, petugas kepolisian masih melakukan pendalaman lebih lanjut. Asal Patahangi, Jack TV ngap. Nah, kalau seluruhnya beralih ke daring segala macamnya ini juga tidak terlepas dari itu ya. Karena tidak hanya media-media koran, buku yang berubah menjadi online, ternyata jasa dan layanan juga ya. Order online. Tapi itu menjadi lebih praktis, tapi gampang juga dilacak karena ada jejak-jejak internetnya. Betul sekali. Kamu mau kemana? Kan sekarang itu ada polisi cyber ya. Betul. Semoga masyarakat juga lebih waspada dan tidak terpancing. Kalaupun terpancing ya mikir-mikir ya. Pinter-pinter maksudnya. Kan susah ya duit sekarang ya. Mending ternak lele. Udah, kita beralih ke berita kedua. Nah, kali ini ada dari Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Itu perselingkuhan yang berujung maut. Kali ini ada kakak yang membunuh adik iparnya sendiri karena istrinya diselingkuhi. Jadi
Ngeri ya. Ada ipar ya. Ipar berselingkuh dengan istrinya. Istrinya berarti kakaknya ada iparnya. Kemana sih? Iya, kakak iparnya. Ada iparnya, berarti ada istrinya lah. Coba Antara ini berarti. Anggota unit Reskrim Polsek Batin 24 bersama jajaran Satreskrim Polres Batanghari berhasil mengamankan Hendy, warga desa Kotoboyo, Kecamatan Batin 24. Hendy ditangkap karena nekat membunuh adik iparnya dewek bernama Doni Iskandar yang menjabat sebagai kepala dusun di desa Kotoboyo. Berdasarkan keterangan polisi, tersangka Hendy pada Rabu 24 Juni yang lalu nekat mendatangi korban yang tengah berada di kantor desa Kotoboyo, Kecamatan Batin 24. Tersangka kemudian langsung menghujamkan tusukan di bagian perut sebelah kiri korban dengan sebilah pisau. Kemudian korban dilarikan ke puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit Medika. Namun nyawa korban tidak tertolong yang akhirnya pada Kamis 25 Juni dini hari korban meninggal dunia. Adik ipar itu melakukan selingkuhan sama istri saya. Saya harus curiga lah lama sama dia. Mungkin harus kita sambil mengaruh. Cuma saya tidak ada. Jadi sewaktu saya pergi jemaah tabligh balik dari situ, saya buka HP, adalah nengok Facebook, ada aplikasi yang untuk nyadap WA. Saya download, saya sadap lah WA pada rumah saya. Pas hari Rabu, saya disuruh paman saya untuk ngantar duit wakaf ke masjid tempat saya keluar. Sampai ke situ, sadapan WA saya itu masuk. Saya buka, ceritanya tentang perselingkuhan dia. Saya baca, saya tangkap. Oh, emosi saya sudah ada tertahan lagi. Menurut hasil interogasi tersangka dengan pihak kepolisian, Hendy nekat melakukan aksinya lantaran terbakar api cemburu dengan sikap sang istri sejak 1 bulan terakhir. Kemudian tersangka melakukan penyadapan terhadap handphone sang istri melalui aplikasi WhatsApp. Akhirnya perselingkuhan antara sang istri dengan adik iparnya terbongkar. Atas kejadian itu, tersangka Hendy diamankan di Mapolres Batanghari. Satreskrim Polres Batanghari saat itu tengah mendalami motif perbuatan tersangka lebih lanjut. Tersangka melakukan aksi pembunuhan dengan terencana. Sementara itu, untuk barang bukti sebilah pisau yang digunakan tersangka menghabisi nyawa korban juga sudah berhasil diamankan. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 353 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan berencana dengan ancaman 9 tahun kurungan penjara. Kita amankan diduga telah melakukan penganiayaan berencana terhadap korban yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 14.15 WIB di kantor desa Kotoboyo. Tersangka kita kenakan pasal 353 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Purwadi Firdaus, Jak TV ngabari. Balik ke berulang saya, Anda balik kalau bukan Riko, berita apa di segmen kedua ini ya, ada berita dari kali ini kita masih seputar esek-esek ya. Kali ini ada 5 juta rokok dan juga alat bantu seks. Khusus saya alat bantu seks yang itu dimusnahkan oleh Bea Cukai yang memusnahkan ini, dia berita. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Pabean B Jambi memusnahkan barang ilegal penindakan selama periode Januari hingga Juni 2020. Pemusnahan dilakukan karena barang-barang tersebut merugikan negara hingga mencapai 2 miliar rupiah. Barang ilegal senilai 2 miliar rupiah tersebut terdiri dari 5.510.000 bungkus tembakau iris, 130 botol miras,
7 botol liquid, dan 44 biji sex toys. Barang-barang kering berupa rokok dan tembakau iris serta barang lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar, sedangkan minuman keras dipecahkan menggunakan palu. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pabean B Jambi Ardianto mengatakan, barang-barang ilegal itu melanggar peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai. Barang ilegal tersebut menyebabkan kerugian negara senilai 2.200.000.000 rupiah. Barang-barang itu dikirim melalui beberapa jalur perlintasan, baik melalui jalur darat maupun jalur laut. 4 jenis barang, yang pertama rokok, yang kedua minuman mengandung etil alkohol atau yang kita biasa sebut minol, ada vape, dan ada sex toys. Lalu Pak, ini berapa potensi kerugian negara? Potensi kerugian negara sekitar 2,2 miliar. Lalu Pak, Kapan pada bulan berapa ini Pak? Kalau yang rokok, pertama limpahan dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Laut Palembang bulan November 2019. Untuk yang lain, ini selama semester 1 2020 dari penindakan dari Bea Cukai Jambi. Pelanggarannya untuk rokok merupakan rokok polos atau rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai. Untuk barang-barang lain yang minuman mengandung etil alkohol, vape, dan sex toys merupakan yang tidak ada perizinannya. Asal Patahangi, Jack TV ngabari. Tadi ya, ini adalah salah satu penangkapan terbesar yang sudah banyak banget juga ditangkap. Nah, salah satunya ternyata di Provinsi Jambi juga banyak ya sex toys ya. Kenapa tidak dilelang aja? Daripada dimusnahkan kan sayang. Karena barang ilegal. Hah? Legal. Oh, ilegal ya. Jadi kalau legal bisa dulu. Kasih pita cukai. Itu orang di sana banyak yang ngambil ya. Atau juga lah. Minta ya. Untuk apa sih? Iya, rokok misalnya. Ya, rokok. oh, iya. Minum kan tuh minum. Kalau sex toy? Tuh mainan lah kan toh mainan. Nah, semoga ini terus digalangkan oleh seluruh elemen, terutama Bea Cukai. Masih ada ya elemen sekarang. Bubar Jo. Masih ya. Semoga bisa mencerdaskan masyarakat juga bahwasanya Susah. Kita susah. Harus ganti gubernur dulu. Lo cerdas. Ayo coblos kami berdua. Nur Hadi Aldo. Dildo ya. Berita selanjutnya Om. Ya, kali ini kita ke Kota Jambi lagi, ada arena sabung ayam yang itu dibakar oleh petugas kepolisian. Ini dia beritanya untuk Anda. Jajaran kepolisian Polsek Kota Baru menggerebek lokasi judi sabung ayam yang berada di Kelurahan Bagan Petek, Kecamatan Alam Parajo. Kedatangan petugas kepolisian setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada aktivitas sabung ayam yang meresahkan. Dari razia tersebut, petugas kepolisian tidak menemukan sekok pun pengunjung di lokasi. Diduga informasi razia itu bocor sebelum polisi melakukan razia. Polisi hanya menemukan rumah pondok berisi 3 arena yang dijadikan gelanggangan sabung ayam. Gelanggangan sabung ayam tersebut kemudian dirusak dan langsung dibakar. Kobaran api meluluh lantakan bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu dan terpal tersebut. Kapolsek Kota Baru AKP Aprito Marboro menuturkan lokasi judi Iko diduga baru berdiri dalam sepekan terakhir. Kami akan secara kontinu menindaklanjuti segala bentuk perjudian yang berada di Kota Baru. Tidak ada ruang bagi kejahatan ini di Polsek Kota Baru. Asal Patahangi, Jack TV ngabari. Itu dia ya, ganti-ganti balik lagi. Aku kira kan nggak buka. Balik kurang saya Anda paling kalau bukan. Ini berita apa? Ya. Kali ini kita masih berita dari Kota Jambi, kita sepucuk Jambi 9 lurah. Kali ini ada ATM BNI yang dibobol oleh 2 kalinya ya perampok. Di tempat ini sama? Beda ya. Duit senilai 195 juta rupiah di mesin ATM BNI di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Parajo, Kota Jambi berhasil dibawa kabur maling.
Pelaku merusak mesin ATM dengan menggunakan mesin listrik. Aksi pembobolan mesin ATM itu terjadi pada Sabtu 25 Juni 2020 sekitar jam setengah 6 pagi. Menurut Denny, warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian, ATM diketahui sudah dibobol sekitar jam 6 pagi. Pada saat itu ada seorang pemuda yang hendak mengambil duit di ATM, kemudian pemuda kaget mesin dalam keadaan telah dibobol. Jam 11 ya. Waktu datang orang BNI katanya berapa? Apa informasi dari orang? Udah ada dengar informasi, saya hanya dengar jarang ngomong aja. Apa tuh Bang? Cerita dulu. Bisa ATM-nya jebol gitu. Dibobol. Jebol. Oh, jebol. Untuk sebelumnya ada yang hal mencurigakan? Tahu juga Bang. Saya datang ini udah jam 11. Jam 11. Sehari sebelumnya bagus kondisinya. Kemudian sekitar jam 7 pagi pihak BNI bersama Polsek Kota Baru melakukan olah TKP. Kapolsek Kota Baru AKP Aprito Marboro saat dikonfirmasi membenarkan terkait adanya pembobolan ATM. Pihaknya telah melakukan olah TKP dan melakukan pengembangan, sementara kasus itu dilaporkan korban ke Polresta Jambi. Asal Patahangi, Cek TV, ngabari. Ini lucunya ATM-nya sama, modusnya sama. Ada apakah ini? Karena nyimpan dana pribadi mungkin. Saya nabung di sini dipotong terus kan. Yang pastinya sih menyimpan duit. Iya. Tapi kenapa brand itu terus? Mungkin padahal di sana itu ada pos sapam, tidak jauh dari sana. Kan ada komplek perumahan. Apakah mereka tidur? Apakah mereka tidak tahu? Apakah perampoknya bisa menghilang? Ini deh. Sudah. Lanjut kita kedua. Lanjut, kita tidak usah bahas yang aneh-aneh lagi. Kali ini kita langsung ke berita selanjutnya adalah di Kota Jambi, yaitu polisi memburu pelaku penjambretan emas di depan rumah dinas. Ini mana nih, Cak? Rumah dinas. Jambret emas. Iya. Depan rumah dinas wakil gubernur. Iya, betul. Jajaran kepolisian Polsek Tlanepura masih melakukan pengejaran terhadap salah seorang DPO kasus penjamretan di depan rumah dinas wakil gubernur. Disinyalir DPO yang berinisial FI tersebut merupakan spesialis kasus penjamretan di Kota Jambi, di mana pelaku dewek merupakan aktor utama dalam kasus penjamretan emas. Sementara itu, seorang rekannya atas nama Fikri telah diamankan petugas kepolisian Polsek Tlanepura. Direncanakan bekas tersangka dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Kadif Reskrim Polsek Tlanepura Ibda Hengki Lesmana mengatakan untuk tersangka masih dalam proses pemeriksaan berkas perkara dan untuk rekannya hingga saat ini masih dalam proses pengejaran. Sebelumnya, petugas kepolisian Polsek Tlanepura Jambi bersama warga berhasil mengamankan pelaku penjamretan di depan rumah dinas wakil gubernur Provinsi Jambi. Sementara seekor tersangka yang kini DPO berhasil melarikan diri dari kejaran polisi. Asal Patahangi, Cek TV, ngabari. Balik lagi di program yang sangat luar biasa. Terima kasih sudah menyaksikan Iko Berita Tapopo. Di segmen terakhir ini ada berita dari Kota Jambi lagi. Ini ada 3 pemuda yang mencuri gas dan uang infak. Ini di rumah makan ya. Uang infak Kota Amal berarti ya. Dan aksi pencurian kembali terjadi di wilayah Tlanepura, Kota Jambi. Kali ini kawanan maling mencuri di salah satu warung makan di Simpang 3 Tlanepura, Kota Jambi. Aksi pelaku diduga dilakukan oleh 3 orang pemuda dan hal itu terlihat dari rekaman CCTV. Para pelaku berhasil maling tabung gas LPG, duit kota infak, dan seko unit handphone. Atas pencurian itu, korban langsung membuat laporan ke Polsek Tlanepura. Saat dikonfirmasi, korban menyebutkan pelaku masuk warung dengan cara mencongkel pagar. Diduga pelaku tersebut merupakan pelanggan tetap yang kerap makan di warung tersebut. Korban kerap melihat dan memberikan makanan secara gratis kepada pelaku. Aksi pencurian itu terungkap saat korban membuka pagar warung. Keesokan harinya, ketiga akan membuka pagar. Kondisi barang di dalam warung telah berantakan.
Total kerugian korban atas pencurian Iko ditaksir lebih dari 1 juta rupiah. Asal Patahangi, Jack TV ngabar. Wah, emang keterlaluan ya. Ini gasnya itu motivasinya apa? Dia mau masak, tapi gas di rumah kan ada gas subsidi. Ya, tidak tahu. Oh, apakah pemerintah tidak menyalurkan? Kita kritik pemerintah terus bisa. Lama-lama jadi LC. Jadi untuk masyarakat juga harus lebih berhati-hati ini. Pokoknya tindak kriminal atau tindak kejahatan masih seperti curanmor, udah gitu curas, macamnya itu juga harus berhati-hati ya. Karena selama itu tingkat kesejahteraan belum merata, itu pasti ada tindakan kriminalitas. Untuk pemerintah mohon didengar, sejahterakanlah rakyat. Sebenarnya bisa mensejahterakan rakyat itu tidak hanya berfokus pada pemerintah, tapi bagaimana sinergi dari swasta, pemerintah, dan juga karena kita punya anggota dewan dan segala macamnya. Pokoknya siapapun lah, masyarakat yang memiliki kemampuan lebih harusnya lebih bisa membantu pemerintah untuk mengentas kemiskinan. Karena masyarakat juga harus peka ya, ada di lingkungan mereka setidaknya kesusahan. Betul, setidaknya itu adalah lingkungan rumah kalian dulu tuh. Ya, jadi bisa membantu. Terima kasih sudah menyaksikan Iko Berita Tak Apa-Apa. Yes. Terima kasih sudah menemani kami selama 1 jam. Dan jangan bosan-bosan untuk menyaksikan program kesayangan Anda di Jack TV. Dan kalian juga bisa follow Instagram kami berdua, follow Instagram Jack TV, follow subscribe YouTube channel Jack TV, dan ada Papi Lula dan Ananda Dede. Ya, kali ini kita terakhir ya di sini. Kita pindah ke Netflix. Ya, betul. Amin. Bulan depan ya kita pindah ke Netflix. Spotify juga ya. Spotify. Suaranya baik. Biar orang orang gitu. Cuma orang mikir penasaran gitu. Jadi kita akan pindah ke platform-platform lain ya, yang bisa kalian nikmati selama di jalan. Nanti kita akan munculkan radio juga ya. Iko Radio. Konsepnya Iko Radio. Bedanya radio sama podcast apa? Beda lah. Podcast sekarang bisa nonton di YouTube, di radio, di mobil. Kita beli FM-nya di mana? Frekuensinya pakai apa kita? Kayak angin. Terima kasih sudah menyaksikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.